Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Bertemu dengan mythical Pokemon yang terdampar di masa depan. Satoshi meletakkan simbol yang dia dapatkan pada tempatnya. Masato yang saat itu mengecek Pokénap mengatakan bahwa tujuan mereka selanjutnya berada di dekat Fuchsia City, yang mana di situ ada Battle Frontier berikutnya. Satoshi yang sudah tidak sabaran langsung mengajak teman-temannya untuk pergi ke tempat tersebut. Haruka yang sedang moles telur Pokemon menyudahi aktivitasnya dan masukkan telur itu ke dalam tabung, lalu berangkat bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat awan hitam yang berada tepat di atas pegunungan. Tak lama kemudian, petir menyambar gunung tersebut, dan mereka yang penasaran akhirnya pergi ke sana. Sesampainya di hutan, mereka menemukan beberapa Pokemon liar yang terluka parah dikarenakan petir yang menyambar tadi. Kemudian mereka melihat pertarungan antara Elekid versus Exeggutor dan menduga petir yang menyambar itu berasal dari sini. Elekid pun melancarkan Thunderbolt untuk mengalahkan musuhnya. Meskipun Satoshi masih belum tahu apa masalahnya, dia pun bergerak maju untuk melindungi Pokemon yang sudah tidak berdaya itu. Satoshi menyuruh Elekid untuk stop, akan tetapi dia malah marah dan melancarkan Thunderbolt. Pikachu menghindarinya sambil melancarkan Iron Tail. Elekid ternyata bisa mengatasinya dengan Thunderbolt, sehingga Pikachu pun terlempar ke belakang. Satoshi menyuruh Pikachu Volt Tackle, tapi karena move-nya masih belum sempurna, Elekid pun bisa menghentikannya. Satoshi mulai panik ketika Pikachu akan diserang lagi oleh Elekid. Untungnya Panpi turun tangan untuk menyelamatkan temannya, menangkis serangan yang dilancarkan oleh Elekid. Satoshi menyadari Panpi itu memiliki keunggulan tipe, lantas menyuruhnya roll out, dan itu berhasil menjatuhkan Elekid. Hal ini membuat Elekid semakin marah dan mulai melancarkan Thunderbolt ke sembarang arah. Telur Pokemon yang dipegang Haruka akhirnya jatuh, dan saat dia hendak diserang lagi, adiknya bergegas untuk melindunginya. Kini telur Pokemon itu nyangkut di tanduk Elekid ketika Pokemon itu melancarkan Thunderbolt untuk menghancurkan hutan. Satoshi dan kawan-kawan penasaran apa yang membuat Elekid itu mengamuk, dan Haruka memberitahukan bahwa telur Pokemonnya dibawa lari oleh Elekid, sehingga mereka pun langsung mengejar Pokemon tersebut. Elekid berupaya melepaskan telur Pokemon yang nyangkut itu, tapi karena tidak bisa, dia pun berjalan lagi. Satoshi dan kawan-kawan masih terus mencari Elekid dengan harapan bisa merebut kembali telur Pokemon yang dibawanya lari tadi. Di saat yang bersamaan, tim Rocket menemukan Pokemon yang terluka, dan ketika ditanya mengapa dia sampai seperti ini, Elekid adalah penyebabnya. Pokemon itu menyerang siapapun untuk bersenang-senang. Setelahnya mereka menemukan Pokemon yang dimaksud, tepat saat Elekid akhirnya berhasil melepaskan telur dari tanduknya. Tim Rocket yang menyadari Elekid akan sangat berguna jika dijadikan peliharaan, akhirnya memutuskan untuk menyerang Pokemon tersebut. Namun nasib sial menimpa mereka ketika Elekid mengadakan perlawanan. Elekid menggunakan Thunderbolt untuk menerbangkan tim Rocket ke langit-langit. Parahnya lagi, mereka juga kehilangan MGR yang terpental ke arah yang berbeda. Alih-alih menemukan MGR, mereka malah mendapatkan telur Pokemon. Meskipun tim Rocket sangat senang dengan telur Pokemon yang berharga tersebut, mereka masih mengkhawatirkan MGR. Tim Rocket yang berputus asa sempat berpikiran untuk meninggalkan MGR itu. Lagi pula mereka juga sudah punya telur Pokemon sebagai gantinya. Namun Koichiro malah marah dan tidak ingin meninggalkan Pokemon pemberian kakek dan neneknya itu. Tim Rocket kemudian manggil-manggil MGR, berharap bisa segera menemukannya. Akan tetapi yang muncul malahan Elekid. Koichiro yang terlanjur emosi ingin mengajar Elekid sendirian. Elekid merespon tantangan tersebut dan menggunakan Thunder Punch untuk mengalahkan tim Rocket. Sementara itu, Satoshi dan kawan-kawan menemukan MGR yang tergeletak di pinggir hutan. Dan walaupun sering berselisih dengan Pokemon itu, mereka akan tetap merawatnya sampai sembuh. Akhirnya MGR pun pulih seperti sedia kala, dan dia langsung berterima kasih kepada mereka yang telah menolongnya. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan akhirnya bertemu lagi dengan Elekid. Namun saat itu dia tidak lagi membawa telur Pokemon, dan Haruka mempertanyakan di manakah telur Pokemon tersebut. Tanpa berpikir panjang, Elekid langsung menyerang mereka lagi.
Namun Elekid menembakkan Thunderbolt yang sangat kuat sehingga pepohonan yang ada mulai tumbang. Dan sekali lagi Pokemon tersebut berhasil melarikan diri. Seketika mereka ingat bahwa dulu Pikachu pernah menjadi agresif ketika dia dibebani listrik secara berlebihan. Menduga Elekid pasti berada dalam posisi yang sama. Untuk mengalahkan Elekid, mereka pun biarkan Pikachu untuk menyerap energi listrik yang ada di pegunungan. Alhasil tenaga Pikachu pun terisi penuh, dan dia pun siap bertarung. Begitu Elekid menampakkan dirinya, Pikachu pun langsung menyerangnya. Namun hanya sebentar saja, pertarungan itu pun dihentikan saat tim Rocket muncul. Haruka dan Kojiro segera menyadari mereka sama-sama memiliki apa yang dicarinya. Oleh karenanya mereka berdua pun sepakat untuk menukarkan Pokemon dan item tadi. Padahal menurut teman-temannya mereka bisa saja menggunakan item itu untuk memojokkan musuhnya. Setelah mendapatkan apa yang mereka mau, tim Rocket melanjutkan serangannya. Pikachu dan Elekid berupaya melawan tim Rocket. Namun serangan mereka tidak ampuh terhadap robot yang anti listrik. Ketika Panpi bertarung melawan tim Rocket, Pikachu dan Elekid justru sibuk dengan urusannya masing-masing. Tim Rocket yang menyadari akan hal ini berusaha menangkap mereka berdua. Pikachu dan Elekid melancarkan Thunderbolt ke arah tim Rocket, yang malahan mengisi energi mereka sampai full. Namun dikarenakan beban yang berlebihan, robot tim Rocket akhirnya meledak. Satoshi merintahkan Panpi untuk menyerang tim Rocket. Dan seketika Pokemon itu berevolusi menjadi Donphan. Donphan mengkombo Roll Out dan Hyper Beam untuk mengalahkan tim Rocket. Meskipun mereka kalah, setidaknya mereka mendapatkan MGR lagi. Elekid yang sekarang telah kembali normal mengucapkan selamat tinggal kepada Pikachu dan teman-temannya, dan mereka pun melanjutkan petualangan lagi. Kembali ke masa lalu, di mana telah terjadi kebakaran di hutan setempat. Api yang berkobar melanda kawasan hutan di sekitarnya. Mythical Pokemon Celebi terbang ke tempat tersebut dan menggunakan kekuatannya untuk memadamkan api. Akan tetapi dia hampir saja tertimpa pohon yang tumbang. Untungnya Celebi menggunakan sisa-sisa kekuatan terakhirnya untuk berpindah ke masa depan. Para Pokemon yang menyaksikannya kebingungan kemana perginya Celebi tersebut. Celebi muncul di hutan yang sama, namun sekarang berada di masa depan. Dia kemudian menggunakan kekuatannya lagi untuk melindungi dirinya sendiri, menumbuhkan tanaman merambat agar jangan ada yang mendekatinya. Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja tiba di dekat situ dihentikan oleh petugas Junsa. Dia mengalihkan mereka untuk mengambil jalan lain, dikarenakan jalan yang akan mereka lewati tidak bisa digunakan. Tiba-tiba Pikachu berlari ke semak-semak, dan mereka yang mengikutinya dihentikan lagi oleh seorang gadis dan Pokemonnya. Satoshi mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya mengejar Pikachu. Tepat saat gadis itu menjawab panggilan dari atasannya. Hinata lalu memperkenalkan dirinya adalah Pokemon Ranger, yang tugasnya adalah mengawasi para Pokemon di hutan, khususnya Pokemon-Pokemon langka. Takeshi langsung jatuh cinta dengannya. Akan tetapi Masato selalu saja ikut campur dan menyeretnya ke belakang. Setelah mendengar penjelasannya, Pokemon Ranger akhirnya mau membantu mereka mencari Pikachu yang kabur tadi. Sementara itu, Pikachu telah sampai di tanaman merambat yang ada di sekitar hutan, di mana di situ juga ada tim Rocket yang tersangkut. Mereka berusaha sekeras mungkin agar bisa lepas dari tanaman merambat itu, tapi karena kecapean, mereka pun hanya bisa pasrah saja. Satoshi dan kawan-kawan juga tiba di tanaman merambat, yang kemungkinan Pikachu juga masuk ke tempat ini. Akan tetapi mereka tidak bisa melewati tanaman merambat itu. Sampai kemudian Hinata menggunakan itemnya agar Pokemon yang dia temukan bisa menggunakan Move Cut. Yang dengan itu mereka pun bisa menghancurkan tanaman merambat tersebut. Takeshi menjelaskan bahwa setiap Pokemon Ranger dilengkapi dengan item yang memungkinkan mereka untuk mengajari Pokemon move baru. Pikachu melangkah lebih jauh ke dalam dan dia menemukan Celebi yang terluka. Celebi sempat melihat Pikachu yang datang, tapi karena sangat kelelahan dia pun jatuh pingsan lagi. Pikachu memetik beberapa buah beri untuk diberikan kepada Celebi, dan dia sangat menghargai pemberian Pikachu itu. Satoshi dan kawan-kawan masih menyusuri jalan di depannya, ya meskipun mereka masih belum mengetahui apa yang menyebabkan tanaman merambat tumbuh di dalam hutan ini. Sesaat kemudian mereka menemukan tim Rocket yang minta tolong untuk membebaskan mereka dari tanaman merambat. Satoshi dan kawan-kawan menanyakan apa yang mereka lakukan di sini, namun mereka tidak bisa menjelaskan secara spesifik apa yang sedang mereka lakukan.
Setelah dibebaskan dari tanaman merambat tersebut, tim Rocket langsung kabur dan berjanji tidak akan mengganggu Satoshi dan kawan-kawan dulu untuk sementara waktu. Hinata merintahkan Diglett untuk membuatkan lubang, dan setelahnya mereka melompat ke dalam lubang tersebut. Pikachu sedang menghibur Celebi, dengan harapan Pokemon itu bisa ceria lagi. Akan tetapi setelah itu muncul Diglett, dan Pikachu mengira mereka ingin mengganggunya, berdiri dengan tegak untuk melindungi Celebi. Namun begitu melihat Satoshi, dia pun langsung berlari ke pelukan trainernya tersebut. Pikachu memberitahukan bahwa dia menemukan Celebi yang terluka. Dan setelah mengecek kondisinya, mereka pun langsung mengobati mythical Pokemon tersebut. Terungkap bahwa mythical Pokemon bukan berasal dari masa ini, dan kemungkinan dia adalah yang menciptakan tanaman merambat di hutan ini. Entah apa yang terjadi di masa lalu, tapi mereka berharap semoga semuanya baik-baik saja. Pada pagi harinya, Celebi yang telah pulih seutuhnya mulai menghilangkan tanaman merambat yang dia ciptakan. Namun tim Rocket ternyata kembali untuk menangkap mythical Pokemon itu. Satoshi dan kawan-kawan marahi tim Rocket karena telah mengingkari janjinya. Akan tetapi karena mereka adalah penjahat, maka itu bukanlah masalah. Saat tim Rocket berupaya melarikan diri, Hinata bergelantungan di atas pohon untuk mengejar mereka. Hinata berjanji akan menyelamatkan Celebi asalkan dia mempercayainya. Hinata kemudian memerintahkan Plusle Thunderbolt yang super efektif untuk menghentikan tim Rocket. Hinata dan para Pokemon pun bergegas turun dari robot yang sebentar lagi akan meledak itu. Dan tim Rocket yang tidak sempat kabur akhirnya meledak ke langit-langit. Tak lama kemudian tim Rocket kembali untuk membalaskan dendam mereka. Satoshi dan kawan-kawan menyarankan untuk jangan melakukan hal ini. Tapi tim Rocket yang kehilangan akal sehatnya mengirimkan para Pokemon untuk bertempur. Ketika Seviver melancarkan Poison Tail, Marstorm dengan cepat menghindarinya. Kakaknya menggunakan pin misil tapi dihindari juga oleh Pikachu. Kemudian Pikachu dan Marstorm mengkombo Thunderbolt dan Moonshot untuk menjatuhkan tim Rocket. Pikachu melanjutkan dengan Iron Tail lagi untuk memukul tim Rocket lagi. Satoshi yang begitu bersemangat merintahkan Pikachu Volt Tackle. Pikachu melesat dengan kecepatan tinggi untuk menabrak tim Rocket. Sampai-sampai mereka terpental lagi ke langit-langit. Satoshi sangat senang dan bangga karena Pikachu akhirnya menguasai move baru. Namun kesenangan itu hanya sebentar saja karena terjadi kebakaran diakibatkan pertempuran mereka sebelum. Celebi menggunakan kekuatannya untuk menciptakan tanaman merambat yang berfungsi untuk memadamkan api. Kemudian dia menggunakan heal untuk memulihkan tenaga serta kondisi hutan yang terbakar. Celebi yang merasa tugasnya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Celebi kemudian menghilang dan kembali lagi ke masa lalu. Satoshi dan kawan-kawan merasa sangat tersentuh bisa bertemu dengan mythical Pokemon tersebut. Sementara Hinata melaporkan kepada atasannya bahwa dia berhasil mengantarkan mythical Pokemon kembali ke rumahnya. Akhirnya setelah jalannya selesai diperbaiki, Satoshi dan kawan-kawan kini bisa lewat, melanjutkan perjalanan lagi ke kota berikutnya.